البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala fasfahis safhal jamil. Maka berikanlah pemaafan dengan pemaafan yang indah. Baik. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau dengan sanad yang hasan dari Qatadah bahwasanya ayat ini mansukh, dihapus dengan ayatul qital, ayat masalah peperangan. Dan ini adalah pendapat jumhur salaf, pendapat Mujahid juga dan yang lain-lain. Adapun sebagian salaf yang lain dan juga para mufassirin mengatakan kalau terkait dengan orang-orang kafir memang ayat ini dihapus. Orang-orang kafir yang sampai yang sampai memerangi Nabi atau menyakiti Nabi dan seterusnya. Adapun kalau terkait dengan masalah mungkin orang yang jahil, orang yang belum paham, orang badui barangkali atau apa, maka tetap Rasulullah mencontohkan untuk memberikan maaf. Demikian pula kalau yang berbuat salah kepada diri pribadi beliau adalah sahabat, maka Rasulullah SAW tetap memberikan maaf. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka disebabkan oleh rahmat Allah engkau bersikap lunak kepada mereka. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lafaddu min haulik. Seandainya engkau adalah orang yang bengis dan kasar hati, niscaya mereka akan buyar, mereka akan bubar, berpaling dari dirimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah pengampunan untuk mereka, dan juga ajaklah mereka bermusyawarah di dalam urusan. Ini menunjukkan masalah pemaafan ini tidak semuanya dihapus, tetapi yang dihapus hanyalah terkait dengan orang-orang yang memerangi Nabi SAW. Itu yang dihapus. Baik. Dan kata para ulama diantaranya adalah Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, ayat ini demikian pula dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ayat ini juga sama seperti ayat yang lain. Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Maka maafkanlah mereka dan ucapkanlah salam, mereka akan tahu kesudahannya. Ayat ini memang Al-Hijr ini ayat Makkiyah, dia turun di Makkah, yang mana setiap kali ada gangguan, ada Rasulullah disakiti, disiksa dan sebagainya, beliau diperintahkan untuk memberikan maaf. Sampai turunnya ayatul qital, udzinalil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan untuk membela diri bagi orang-orang yang diperangi karena mereka itu terzalimi, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha mampu untuk menolong mereka. Ya, sampai turunnya ayat itu dan ayat-ayat peperangan yang berikutnya. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wala yajidu fiikum ghilzah. Juga termasuk ayat itu, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekeliling kalian, dan hendaknya mereka mendapati kekerasan dari kalian. Turunnya ayat-ayat itu sebagai penghapus terhadap ayat Al-Hijr ini, tapi bukan menghapus secara total, cuma menghapus di beberapa bagian saja. Dan inilah yang dinamakan nasakh menurut para salaf, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Muqaddimah Ulumit Tafsir. Adapun kalau yang menetap di kalangan para usuliyun, istilahnya bukan nasakh, tapi istilahnya adalah takhsis, yaitu pengkhususan. Bahwasanya ayat pemaafan ini khusus untuk beberapa, yaitu telah dikhususkan dengan ayatul qital, maka ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang yang layak mendapatkan maaf. Sekarang apa makna as-safhal jamil? As-safhal jamil telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tuhfatul Iraqiyah. Maknanya adalah pemaafan yang tidak diiringi dengan celaan. Adapun kalau memaafkan diiringi dengan celaan, itu tidak masuk ke dalam ayat ini. Ya sudah, saya maafkan engkau, dasar kau jahil misalkan. Nah, itu memaafkan juga, tetapi bukan pemaafan yang jamil.
Ini yang dikatakan as-safhul jamil, pemaafan yang tidak disertai dengan celaan. Ada juga dalam Quran istilahnya adalah fasbir sabran jamila, as-sabrul jamil. Kesabaran yang indah itu adalah yaitu apa? As-sabru bi ghairi tasyaki. Sabar tanpa berkeluh kesah. Baik. Kemudian ada yang ketiga, wahjurhum hajran jamila. Dan jauhilah mereka dengan penjauhan yang indah. Apa makna al-hajrul jamil? Yaitu maknanya adalah menjauhi mereka tanpa mencaci maki mereka. Baik. Ada 3 disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Quran pola seperti ini. Al-hajrul jamil, as-sabrul jamil, dan yang di hadapan kita ini as-safhul jamil. Jadi yang diperintahkan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar memaafkan, tetapi memaafkan dengan pemaafan yang indah, dan ini adalah bagian dari ketinggian akhlak. Walaupun pemaafan semata itu pun boleh, itu pun bagus, tetapi yang diajarkan memang yang sebaik-baiknya, yang setinggi-tingginya. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Ini yang mustahab. Sabrul jamil, safhul jamil, dan hajrul jamil. Dan dijelaskan oleh para juru tafsir tadi, para ulama ahli tafsir tadi, perintah kepada Nabi ini juga perintah kepada umatnya. Karena Nabi adalah pemimpin mereka dan mereka diwajibkan meneladani Nabi. Maka kita juga dianjurkan untuk memberikan pemaafan yang indah. Nah, dengan sebab itulah maka Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan ayat ini ke dalam bab ini, yaitu babul afu, yaitu memberikan maaf. Wal i'rad, berpaling. Baik, bagaimana ayat ini juga masuk kepada makna berpaling? Ada perbedaan antara al-afwu dengan as-safh. Sebagaimana dalam ayat yang lain, yaitu apa? Ayat yang menggabungkan antara al-afwu dan safh, apa itu? Fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka, dan isfah. Isfah ini kalau bahasa kita sama, memaafkan. Tetapi kalau u'fu maksudnya adalah menghapus kesalahan itu, dianggap tidak ada. Kalau isfah itu kita melewati saja, ada dalam daftar kesalahan tapi kita lewati aja muka surat itu. Makanya istilahnya tasawuf, yaitu membuka-buka kertas, dibuka dengan cepat. Ada tulisan itu masih ada, tetapi dah kita lewati saja. Makanya makna safah adalah at-tajawuz, melewati, dianggap tidak ada. Adapun kalau ufu ini lebih kuat, al-afu itu artinya menghapus, betul-betul dihapus, dilihat-lihat terus sudah tidak ada. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.